warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel ya. Materi matematika wajib kelas 10. Oke, untuk PowerPoint dan materi itu disusun oleh Ibu Tita dan Ibu Windy, video oleh saya sendiri, Reza Satria Raditya. Ini adalah kita berkolaborasi 3 guru matematika di Semansaya. 3 guru matematika kelas 10 berkolaborasi. Oke, di sini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ingat ya, sebelumnya sudah dibahas untuk bentuk umum adalah ini ya, ada yang ax plus b kurang dari c, ada yang ax plus b kurang dari sama dengan c, lalu ada yang ax plus by lebih dari c, dan terakhir adalah ax plus by lebih dari sama dengan c. Linear ya, ini adalah bentuk linear. Nah, kemudian bagaimana langkah menentukan daerah hasil penyelesaian atau DHP ya, nanti kedepannya akan disebutkan adalah yang namanya DHP-nya. Satu, membuat tabel garis pembatas atau juga titik potong terhadap sumbu X dan Y. 2, menentukan titik potong 2 garis. 3, menentukan arsiran. 4, sketsa daerah dengan penyelesaian. Nanti di sini akan saya ajarkan beberapa cara. Silakan gunakan cara yang kalian anggap paham. Nah, ini contoh lukis DHP dari sistem berikut. Sistem ya, namanya sistem berarti dia bisa lebih dari satu ya, bisa 2 atau 3 atau 4 sekaligus digambarkan. Nah, di sini Y kurang dari sama dengan kurang dari X plus 1. Tabel pembatas. Ketika membuat tabel pembatas, jangan lupa pertidaksamaan ini dirubah menjadi bentuk persamaan dulu. Ambillah X-nya bebas, sembarang. Mau ambil X-nya 2 titik, 3 titik, 5 titik, bebas. Di sini contohkan diambilkan X-nya adalah ada 5 titik dari X. Ini diambil. Ya, masukkan X-nya kepada persamaannya, ketemu pasangannya yaitu Y ya. Ketemu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang Y sama dengan min X plus 3. Ya, ingat pertamanya bentuknya kan ini. Untuk membuat tabel, ubah dulu menjadi bentuk persamaan. Ini ya, bentuk persamaan. Oke, biasa ini ambil X lagi, bebas angkanya. Ketemu pasangannya min 2,5, min 1,4 hingga 2,1. Nah, kemudian di sini tentang titik potong, apakah dia berpotongan atau tidak? Cari titik potongnya. Paling gampang adalah eliminasi ya. Sebenarnya ini boleh kayak gini. Y1 sama dengan Y2. Oke, ketemunya benda ruas sama dengan 1. Ketika X-nya 1, substitusikan ini sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Ketemu Y-nya 2. Sehingga titik potongnya 1,2, atau boleh pakai metode lain, kita pakai eliminasi ya. Eliminasi. Y sama dengan X plus 1, ini Y sama dengan min X plus 3. Kurangin 0, 2X min 2, benda ruas 2 sama dengan 2X, maka 1 sama dengan X. Oke ya, sehingga kalau kita substitusi lagi, maka Y-nya akan ketemu 2. Nah, kemudian adalah arsiran. Untuk Y kurang dari X plus 1 ya, ini dia pertamanya ini positif, negatif, positif ke negatif, hasilnya negatif, garisnya ke bawah ya, di bawah garis ini arsirannya. Y kurang dari X plus 1 ke bawah sini. Nah, putus-putus ya, karena tidak ada sama dengannya. Kemudian untuk yang Y lebih dari sama dengan min X plus 3, positif, hasilnya adalah positif. Maka di atas garis, nah ini, sehingga DHP-nya adalah dia yang punya yang hasilnya paling tebal, yaitu ada di sebelah sini. Ini adalah DHP-nya ya, sepanjang kurva ini. Kita bablaskan juga sedikit itu. Cara yang lain ini ya, ada cara lain. Pertama, kita gambar dulu kartesiusnya, XY. Kemudian ini pertidaksamaannya. Nah, yang putus-putus dulu. Ini Y kurang dari X plus 1 ya. Nah, sekarang gunakan uji ya. Kita menggunakan uji titik 0,0. Oke, kita masukkan titik ujinya 0,0 ini ya, titik uji di sebelah sini.
Masukkan berarti 0 kurang dari 0 plus 1. 0 kurang dari sama dengan 1. Ya. 0 kurang dari 1 ini adalah kalimat benar. Oke, maka pertama hasillah ke sebelah sini. Nah, dia benar. Arah yang benar ya. Terus kemudian yang kedua adalah garis yang min X plus 3. 3B di sini. Nah, di sini 3 ini Y lebih dari sama dengan min X plus 3. Kita uji pakai 0,0. Titik uji biasa langganan 0,0. 0 lebih dari 0 plus 3. 0 lebih dari sama dengan 3. Ini kalimat salah, maka jangan arsir ke arah titik ujinya, arsir ke arah lainnya. Nah, ke sini. Oke, dari arsiran ini ya, ini karena saya pakai 2 spidol, 2 warna. Yang paling banyak terkena arsiran yaitu yang daerah sini. Ini ya, daerah sebelah sini itu terkena arsiran yang hitam dan hijau. Nah, daerah itu adalah daerah DHP-nya. Nah, maka di sini adalah DHP. Oke, nah itu ya. Itu cara kita mencari DHP. Kemudian cara lain lagi, ini ada cara lain lagi. Oke, saya mulai di sini ya. Saya hapus dulu. Ini diajarkan pakai beberapa cara. Pada prinsipnya nanti gunakanlah cara yang kalian anggap paling paham. Oke, ini saya gunakan daerah bersih. Nah, daerah bersih bagaimana maksudnya? Di sini ya. Kalimat ini hasil uji 0 kurang dari 1 itu benar. Kita arsir arah yang salah. Kalau benar kan harusnya arsiran ini ke arah titik uji di sini ya. Kita lawankan saja. Nah, ke arah yang salah. Terus 0 kurang dari RB dari sama dengan 3 ini juga kalimat salah. Ya sudah, arsirlah ke arah yang salah. Mana yang paling bersih? Nah, yang paling bersih adalah DHP-nya. Ini di sini DHP ya. Ini yang ketiga itu pakai arsiran bersih gitu ya. Atau pakai DHP bersih. Ya, DHP bersih. Nah, jadi DHP-nya ada di sebelah sini. Gitu ya. Nah, untuk ini nanti silakan pada pertanyaan kirim chat di WA group ya. Kirim chatnya di WA group. Nah, sekarang saya berikan soal. Oke, carilah daerah penyelesaian untuk sistem Y lebih dari X plus 2 dan Y kurang dari sama dengan min 2X plus 7 jika ada ya. Jika ada. Oke, itu soal yang pertama. Berikutnya contoh kedua, lukislah DHP dari sistem tidak samaan berikut. Ini langkah pertama biasa langganan tabel pembatas. Angka andalan ini ya, min 2 sampai 2. Atau kamu pakai angka lain boleh bebas. Ingat, jadikan dulu bentuk persamaan. Soalnya diubah bentuk persamaan. Oke, ketemu pasangan min 2,8, min 1,6 hingga 2,0. Nanti titik-titik ini yang dihubungkan pada tabel. Kemudian di sini untuk bentuk X plus Y kurang dari sama dengan 4, pindah ruas lah. Paling enak ubah menjadi bentuk Y ya. Y sama dengan. Oke, masukkan ketemu min 2,6, sin 1,5 hingga 2,2. Berikutnya carilah titik potong di sini. Oke ya, min 2x plus 4 sama dengan x plus 4, pindah ruas, x-nya 0 sehingga y-nya 4. Oke, bolehlah kalian pakai metode eliminasi bebas. Titik potong 0,4. Sekarang mencari arsiran. Y lebih dari min 2x plus 4. Oke, positif kali positif hasilnya positif di atas garis. Ya, ini garisnya di sebelah sini. Yang hijau, terus X plus Y kurang dari sama dengan 4. Positif kali negatif sama dengan negatif. Ada di bawah garis. Sehingga yang paling banyak arsirannya ada di sebelah sini. Yang hijaunya paling tebal.
Oke, cara lain ya, saya pakai yang bersih ini. Ini pakai yang THP bersih. Ya. 4 sama 2 ini putus-putus. 2, 4 ini adalah Y lebih dari min 2X plus 4. Kemudian ini sebagai titik potongnya ya. Ini dengan 4 di sini. Nah, titik potong. Ini garis X plus Y kurang dari sama dengan 4. Uji titik ya, uji titik paling mudah 0,0. Masukkan 0 lebih dari nggak ada sama dengan 0 lebih dari 0 plus 4. 0 kurang dari 4 ini pernyataan salah. Ya, ini pernyataan salah. Sehingga arsirah ke arah yang salah. Maka garis ini kita arsir ke arah yang salah, ada di sebelah sini. Nah, kemudian ini jadi dengan 0,0, 0 plus 0 kurang dari 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Ini pernyataan benar. Arsirnya kemana? Jangan ke arah yang benar, tapi ke arah yang salah. Harusnya kan dia ke arah 0,0, tapi kita ke yang sini. Nah, manakah yang paling bersih? Ya ini, sepanjang sini. Ini adalah DHP-nya. Nah, sepanjang garis ini kalau kita polkan, nah, entah sampai di mana, itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Karena dia cuma ada 2 sistem. Kalau dia ada lebih, bisa lebih banyak lagi. Apa bisa gambarnya mungkin bisa jadi segitiga atau segi 4 atau bentuk lainnya. Nah, kemudian sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel. Linear kuadrat 2 variabel ya. Nah, di sini ada Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C. Bentuk umumnya ya, ada 4 seperti biasa. Terus ada yang Y kurang dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini untuk yang Y lebih dari AX kuadrat plus BX plus C, Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk parabola. Oke, langkahnya membuat tabel garis pembatas untuk yang linear. Terus menentukan tabel garis pembatas titik potong sumbu X, sumbu Y, serta puncak kuadrat ya untuk grafik kuadrat. Menentukan titik potong 2 garis, menentukan arsiran. Sketsa DHP. Ini titik potong jika ada. Ya, ini jika ada. DHP dari sistem berikut. Oke, yang pertama membuat tabel pembatas. Untuk bentuk Y kurang dari X plus 2 ya, dibikin sama dengan temu angka andalan min 2, min 1, 0, 1, 2, masukkan. Ini bebas ya, ambil angkanya ya. Terus ketemu min 2,0, min 1,1 dan seterusnya sampai 2,4. Lalu yang kuadrat. Ini dengan tabel pembatas seperti ini ya. Kalau masukkan min 2 ketemu 4, masukkan min 1 ketemu 1, masukkan 2 ketemu 4 ya. Ini dengan tabel atau enggak dengan cara lain, titik puncak pada persamaan grafik ini ya. Tadi yang bentuknya Y AX kuadrat plus BX plus C, kita cari puncaknya, X-nya dulu, X puncak, min B per 2A, B-nya nggak ada, berarti 0, dibagi 2 min 1 ketemu 0, lalu mencari Y puncak dengan rumus D dibagi min 4A. Masukkan B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Ini ketemu hasilnya 0, sehingga puncaknya adalah 0,0. Kemudian, tentukan titik potong. Y1 sama dengan Y2, kita bikin sama dengan saja. Terus, X plus 2 sama dengan X kuadrat, pindah ruas ke ini, kita pindah ke sebelah kanan, lalu kemudian di bentuk kuadrat, mesti ya pemfaktoran solusinya. X min 2 dikali X plus 1 faktornya, maka akarnya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Ya, jadi untuk X sama dengan 2, ketemu Y-nya sama dengan 4. X sama min 1, Y-nya ketemu 1. Titik potong 2,4 dan min 1,1. Sekarang arsiran. Positif kali negatif, hasilnya negatif.
di bawah garis ini tadi dari ini ya titik yang kita pakai ya. Nah, kita hubungkan beberapa titik. Nah, oke, ini ketemu, tarik garisnya. Lalu yang parabola, nah di sebelah sini, DHP-nya adalah ini yang warna merahnya paling tebal. Di sini, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, itu. Nah, cara lain bisa saya pakai DHP bersih ya. Ini ini untuk yang Y lebih dari X kuadrat. Terus di sini ini untuk yang garis Y kurang dari X plus 2. Oke, di sini saya uji, titik uji 0,0 sudah dipakai ya. Nah, ambil titik lain lah. Misalkan ini skala yang enak dipakai itu, misalkan di sini. Titik ujinya saya ambil 0,-1. Ya, berarti hanya min 1 kurang dari 0 plus 2. Min 1 kurang dari 2. Ini kalimat benar. Ya, maka ngasihnya kemana? Ke arah yang salah kan? Kita pakai daerah bersih. Ini asli ke arah yang salah. Nah, terus ini titik ujinya sama ya. 0,-1 kita masukkan lagi. Min 1 lebih dari 0 kuadrat. Min 1 lebih dari 0. Ini adalah kalimat salah. Sudah, maka ini hasilnya ke arah yang salah kurva ini. Kuadratnya. Maka yang paling bersih dia adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Prinsipnya sama dengan yang sebelah kanan ini. Nanti terserah kalian mau pakai cara yang mana, itu bebas. Hasil akhir sama. Yang penting jangan lupa keterangan DHP-nya diberikan ya. Kalau jangan asal gambar, nanti bingung. DHP-nya tulis DHP. Nah, seperti ini ditulis. Ini juga ditulis. Oke ya. Oke, yang berikutnya. Lukis DHP dari sistem ketidaksamaan berikut. Y lebih dari sama dengan min 3x, Y lebih dari sama dengan I kuadrat min 4. Baik. Nah, membuat tabel pembatas biasa, angka andalan ini. Terus, ini untuk yang X bentuk kuadrat min 4. Oke, tabel pembatasnya ya. Untuk yang ini, bentuk ini, cari puncak, X puncak rumusnya min B per 2A. Ini biasa ya, saya ingatkan terus. Oke, masukkan, karena nggak punya B, berarti 0. Masukkan diskriminannya dibagi min 4A. Ketemu min 4, berarti puncaknya 0,-4. Titik potong, ya, Y1 sama dengan Y2. X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Di sini, kalau untuk X-nya 4, maka Y-nya 12. X-nya 1, maka Y-nya min 3. Ini boleh dimasukkan ke ini ya. Boleh memakai yang bentuk ini, yang Y X kuadrat min 4 atau yang Y sama dengan min 3X. Hasilnya sama saja. Titik potong min 4,12 dan 1,-3. Daerah arsiran. Y lebih dari min 3X. Positif kali positif di atas. Iya, garisnya tebal ini karena dia bentuknya tidak samanya ada sama dengannya. Terus yang parabola ini, nah sebelah sini titik potongnya benar tadi ya. Ini min 3,12 sama ini 1,-3. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di sepanjang ini, dari titik potong ini, garis ini dengan sini. Kalau pakai daerah bersih ya, daerah bersih ini pertama ini parabola ini saya buat dulu. Aduh, agak menceng. Di sini min 4. Terus ini bentuknya Y X kuadrat min 4 sama garis ini melalui 0,0.
Nah, ini ini adalah Y lebih dari sama dengan min 3X. Untuk parabola ini saya uji dengan titik 0,0 bisa, karena 0,0 tidak dilalui oleh kurva parabola ini ya. Uji dengan 0,0. Oke, di sini uji dengan 0,0. Titik ujinya berarti 0 lebih dari 0 min 4. 0 lebih dari sama dengan min 4. Ini adalah kalimat benar. Maka kita hasilkan ke arah yang salah. Jangan ke arah 0,0 ini, tapi keluar sini. Nah, ini arsir. Terus yang ini, Y lebih dari sama dengan min 3X. Ya, karena 0,0 dilalui garis ini, jangan pakai itu. Misalkan pakai titik aja, 0, min 4. Uji titik itu bebas ya. Yang penting titik itu tidak terpakai atau dilalui oleh kurva yang akan diuji. Ini min 4 lebih dari sama dengan 0. Min 4 lebih dari sama dengan 0. Ini adalah kalimat salah. Sehingga ngasihnya ke arah yang salah. Ini. Nah, manakah yang paling bersih? Yang paling bersih adalah di sini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kirim di WA grup untuk kita diskusi ya. Oke, untuk tugas ini saya beri tugas ya. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian untuk kurva Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 25 dan Y lebih dari sama dengan X jika ada. Ya, itu aja. Ada 2 soal untuk hari ini ya. Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Persiapkan untuk pertemuan berikutnya adalah penilaian harian. Siapkan untuk penilaian harian ya pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.